Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jafar Gadin Baca Alif. Saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya pada ujian akhir semester kali ini pada mata kuliah International User. Di mana pada soal nomor pertama dapat kita lihat bahwa soal meminta kita untuk menjelaskan tentang tugas kelompok yang telah kita lakukan, di mana hal yang diperlukan adalah A, yaitu proses karakterisasi, proses kalibrasi, dan cara mengetahui akurasi sistemnya. Kemudian B, karakteristik sistem yang telah dibuat meliputi persamaan karakteristiknya, resolusi, dan rentang kerja. Kemudian C, gambarkan blok diagram sistemnya dan jelaskan prinsip-prinsipnya. Kemudian D, kelebihan dan kekurangan dari sistem yang dibuat. Kemudian E, kontribusi dari pembuat itu sendiri terhadap tugas kelompok tersebut. Nah, saya akan mulai dari jawaban saya pada nomor 1A, di mana proses karakterisasi dilakukan dengan menggunakan data pembacaan objek pengamatan dengan mengambil dua data, yaitu data nilai tekanan udara sekitar dan suhu hasil konversi dari pembacaan tekanan tersebut. Pemilihan kedua data ini dibandingkan hasil pembacaan seperti voltase, arus, dan sejenisnya dilakukan karena sistem komunikasi yang diterapkan oleh sensor menggunakan sistem komunikasi I2C, di mana data yang dibaca oleh Arduino merupakan data yang encoded sehingga tidak bisa semata-mata diambil langsung dari alamat pin tersebut. Pengambilan data ini dilakukan pertama dengan menerapkan fungsi dari pembacaan sensor untuk memperoleh nilai tekanan udara sekitar, di mana setelah data itu diperoleh, pembacaan tekanan udara yang didapatkan akan dilakukan konversi untuk memperoleh data ketinggian, di mana data ketinggian ini akan digunakan sebagai konversi menjadi suhu. Pemilihan data ketinggian ini dipilih sebagai konversi suhu meskipun diterapkan karena perubahan tekanan udara sekitar akan tetap terpengaruh oleh suhu, di mana semakin tinggi suhunya, tekanan udara sekitar akan semakin kecil. Kemudian, data dari kedua parameter tersebut akan dilakukan pemetaan secara grafik untuk memperoleh nilai karakteristiknya dan akurasinya, di mana hasil yang diperoleh adalah hasil seperti berikut, di mana Y sama dengan minus 79.856 ln X ditambah 91.919.055 dengan R sebesar 0,96,07. 0,9607. Nah, data ini diperoleh dari data pembacaan seperti berikut, di mana data dilakukan pada 226 sampel yang berada pada range dari 30 hingga 40. Nah, di mana hasil pembacaannya adalah seperti berikut. Nah, melanjutkan tentang penjelasan yang saya sebutkan tadi, nilai karakteristik yang kita peroleh dari perbandingan antara temperatur dan pembacaan data tekanan udara sekitar itu sendiri adalah sebagai berikut, di mana terlihat pada grafik di sini meskipun grafiknya menunjukkan pola yang agak sisa, namun akurasi yang diperoleh dari pendekatan logaritmisnya cukup akurat, di mana nilai yang kita peroleh dari 226 data tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian karakterisasi yang lain yang kita coba lakukan adalah karakterisasi menggunakan response time, di mana response time sendiri adalah percobaannya mirip dengan karakterisasi sensor, namun data yang diambil hanyalah suhu saja. Nah, dengan acuan ini adalah suhu target dari termogan yang kita gunakan sebagai alat pengukur suhu non kontak, sama dengan alat yang kita usulkan. Response time ini dilihat sebagai dari seberapa cepat alat yang diusulkan untuk mencapai target suhu yang seharusnya, yaitu suhu yang dicapai oleh yang dibaca oleh acuan dari termogan. Pada percobaan ini diperoleh bahwa response time dari alat adalah 3 menit 40 detik, di mana datanya dilihat dari dapat dilihat pada grafik ini, di mana data pada detik 220 lebih itu perubahannya tidak signifikan. Apabila kita lihat ini di bagian bawah, perubahan mulai hilang pada mulai dari data ke 222 seperti itu.
Kemudian proses kalibrasi dilakukan dengan cara membandingkan pembacaan oleh kalibrator dengan hasil pembacaan oleh sensor sendiri, yaitu pada respons time-nya tentu saja dan saat stabil nilainya output-nya saat pembacaan. Kemudian dari kedua hasil tersebut dipatahkan pada grafik pada Microsoft Excel, di mana dilakukan pendekatan linear untuk memperoleh nilai akurasi dari pembacaan sensor terhadap kalibratornya. Hasil dari pemetaan yang dilakukan adalah seperti ini bentuknya, di mana ini garis terhadap pembacaan sensor, yaitu grafik putus-putus, garis putus-putus ini yang berwarna biru, kemudian kalibrator yang berwarna orange, dan garis hitam linear yang menunjukkan garis pembacaan sensor yang diharapkan seperti itu. Nah, di mana hasil dari pemetaan kita lihat pada persamaan berikut ini, di mana sesuai dengan apa yang telah saya tuliskan, yaitu Y sama dengan 0,8647X ditambahkan 29,897, di mana dengan R kuadrat yaitu 0,9898. Nah, pada akurasi sistem ini dapat diketahui dari nilai R2 yang dari hasil kalibrasi, di mana pada hasil kalibrasi diperoleh nilai R kuadrat 0,9898 sebagai hasil akurasinya. Semakin mendekati satu, maka akurasi dari pembacaan alat yang dilakukan akan semakin akurat, di mana pada proses ini kita melihat RD-nya sangat mendekati satu, sehingga akurasi sistem dianggap cukup akurat. Kemudian kita berlanjut pada nomor 2, sebagaimana yang kami jelaskan tadi, karakteristik dari sistem yang kami buat, yaitu pada persamaan karakteristiknya adalah sesuai persamaan yang tertampil pada grafik berikut ini. Kemudian untuk resolusi pembacaan dari sensor kami adalah pada alat, yaitu dengan kedetalan 0,01 derajat Celcius, di mana hal itu dapat dibuktikan dari nilai pembacaan pada data ini, yaitu pembacaan diperoleh pada dua digit terakhir dari pembacaan. Kemudian rentang kerja alat ini digunakan dari 30 hingga 40 ini hingga 40 derajat Celcius. Begitulah untuk yang B. Kemudian kita akan beranjak ke C, yaitu blok diagram sistemnya dan prinsip kerjanya. Nah, untuk blok diagram sistem kita dapat melihat pada blok diagram berikut. Blok diagram berikut terlihat bahwa objek ini, yaitu yang dimaksudkan adalah objek yang diukur sebagai pengamat, sebagai diamati, itu akan dilakukan pembacaan oleh BMP 280, yaitu sensor yang kita usulkan, di mana BMP 280 ini akan dikoneksikan pada Arduino Uno. Nah, pada Arduino Uno ini terjadi proses, yaitu pengambilan data tekanan udara dari BMP 280 yang kemudian dikonversikan sesuai persamaan yang sesuai menjadi suhu, di mana output dari Arduino akan ditampilkan pada serial monitor, yaitu data suhu hasil pembacaan sensor yang telah merupakan hasil proses dari Arduino. Di mana dari termogan ini sendiri kan otomatis menghasilkan dari data suhu hasil pembacaannya, yang kemudian dari kedua data ini kita bandingkan untuk menghasilkan grafik perbandingan akurasi pembacaan. Nah, untuk prinsip kerjanya, alat ini digunakan melakukan pembacaan suhu dengan sensor BMP 280 seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana tekanan darah akan dikonversikan menjadi suhu melalui konversi ketinggian sesuai persamaan berikut, yaitu ketinggian sama dengan 44.330 dikali 1 dikurangi P per PO pangkat 1 per 5,255, di mana P adalah tekanan udara pada lokasi saat ini, dan P0 adalah tekanan udara pada permukaan air laut, di mana nilai ketinggian yang diperoleh dari hasil pengukuran tekanan udara sekitar ini akan mengalami perubahan dan berpengaruh akan tekanan udara yang ada di sekitarnya. Ini perubahan suhu maksudnya. Kemudian dari data tersebut akan dikonversi lebih lanjut menjadi data suhu dengan mengacu persamaan berikut. Di mana untuk reference value-nya kita dasarkan pada layer 0.
yaitu pada ketinggian 0 sampai 11.000 mdpl. Nah, setelah itu outputnya sebagaimana yang saya jelaskan tadi dibandingkan dengan alat ukur dengan tipe yang sama, yaitu thermal sensor non contact, yaitu pada dalam kasus ini adalah termogan untuk melihat akurasi pembacaan. Kemudian bagian B, kelebihan dari alat yang atau sistem yang kita buat adalah resolusi pembacaan yang diusulkan yaitu tinggi, yaitu hingga 2 digit di belakang koma atau 0,01 derajat Celcius. Di mana pembacaan data suhu juga dapat dilakukan secara contactless, yang berarti aman apabila kita melakukan pembacaan suhu di benda-benda yang sangat aman. Namun kekurangannya pada respons time alat ini tergolong sangat lama. Oleh karena itu lebih cocok apabila digunakan sebagai alat bantu pemantau suhu cuaca karena perubahan yang terjadi tidaklah drastis dan ekstrim. Kemudian kontribusi saya dalam menyelesaikan tugas kelompok ini yaitu bekerjasama dengan partner saya untuk menentukan ide dan rancangan kasar dari alat ini secara bersama, melakukan perakitan alat, pembacaan data secara bersama juga. Dan kami juga saling memberikan masukan dan koreksi atas konsep pengolahan data yang diusulkan. Nah, selain itu, pada tahap pengambilan video, kita juga secara bersama-sama menyusun dari awal sampai akhir, yaitu mulai dari script hingga pengeditan. Mungkin itu untuk nomor 1, kemudian kita akan lanjutkan pada nomor 2. Nah, pada nomor 2 ini, rangkaian yang kita bentuk adalah sebagai berikut. Nah, di mana pada rangkaian ini kita lihat bahwa pembacaan ini adalah bagian ini adalah bagian sensornya. Sensor yang sesuai kebutuhan soal yaitu sensor induktif. Kemudian pada bagian ini hingga sini merupakan bagian dari step down converter dari itu sendiri atau block shift converter. Kemudian pada bagian ini merupakan blok untuk melakukan pengkondisian sinyal. Nah, berikutnya akan kita jelaskan lebih lanjut pada perhitungannya pada lembar berikut ini. Nah, pada blok sensor yang digunakan sesuai kebutuhan soal yaitu tipe induktif dengan range variasinya 4 sampai 100 mili Henry yang dirangkai membentuk pembagi tegangan dengan resistor sebesar 10 ohm yang disuplai oleh sumber daya AC standar yaitu 220 volt 50 Hz. Nah, itu apabila pada kita lihat pada rangkaian itu posisinya adalah pada di. Nah, berikut. Nah, pada bagian ini. Yang dilihat ini adalah pembacaan dari sensor induktif dan ini resistansinya. Kemudian kita berlanjut pada blok step down converter. Nah, pada blok step down converter ini digunakan penurunan dari 220 volt ke 12 volt DC dengan memanfaatkan transformer bridge rectifier dari diode Zener 1N5918B dan voltage regulator LM7824. Nah, penurunan tegangan ini digunakan dengan memanfaatkan prinsip transformer sesuai persamaan berikut. Di mana pada kalkulasi ini dimisalkan lilitan primer adalah 1 Henry dan diperoleh nilai lilitan sekunder yaitu 0,002975 Henry. Nah, hal ini diaplikasikan pada alat ini. Nah, bisa dilihat bahwa nilainya sama dengan coupling factor juga yang sama. Kemudian kita beranjak pada bagian oh iya, untuk penjelasan lebih lanjutnya. Nah, ini dilakukan pengukuran pada sini untuk melakukan pengukuran dari output regulator itu sendiri pada tiap variasi ini anjingnya dari pembacaan sensor. Kemudian kita masuk ke bagian pengondisian sinyal.
Nah, pada blok pengondisian sinyal ini kita gunakan inverting op amp, di mana persamaan pengondisiannya akan diperoleh berdasarkan perhitungan berikut. Namun pertama-tama saya akan tunjukkan dari rangkaiannya itu sendiri. Untuk blok pengondisian sinyal adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ini terbentuk dari dua inverting non inverting op amp, kemudian satu summing op amp. Nah, untuk perhitungannya akan saya jelaskan seperti itu. Dengan memetakan persamaan Y sama dengan MX plus C berdasarkan nilai VS pada variasi indukasinya seperti yang tadi outputnya itu, pada induktansi 4 mH VS terbaca 0. Sedangkan pada 100 mH terbaca 13,1 volt. Nah, Pak, ini bisa kita coba. Ini kan pada nilai sensornya adalah 4 mH. Kemudian apabila kita run, kita akan menghasilkan di sini harusnya menunjukkan nilai 0 volt. Nah, ini bisa dilihat ini menghasilkan nilai 0 volt bacaannya. Kemudian yang di sini menghasilkan nilai 1 volt sebagai outputnya. Menunjukkan pada batas bawah dari pembacaan sensor itu sendiri. Kemudian pada 100 mH. Nah, dari hasil pembacaan tersebut, maka kita akan cari nilai M-nya. Yaitu M-nya itu Y sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, di mana 5 kurangi minus 1 kemudian dibagi 13,1 dari hasil pembacaan tadi dikurangi 0 sama dengan 4 per 13,1. Di mana 14 per 13,1 ini akan menjadi M-nya alias perbesarannya. Kemudian kita cek pada X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. MX untuk mencari C-nya yaitu nilai MX-nya pada kombinasi ini akan menghasilkan C yaitu 1. Kemudian pada X 13,1 dan Y sama dengan 5 itu akan menghasilkan nilai sesuai perhitungan berikut yaitu C-nya sama dengan 1. Maka persamaannya yang bisa dibentuk dari pengondisian sinyal berikut adalah Y sama dengan MX plus C, di mana 4 per 13,1 X sama dengan plus 1. Nah, dari persamaan tersebut kita mendapat mendesain op amp-nya, yaitu dari 0 sampai 13,1 volt ke 1 sampai 4 volt pada negatif. Nah, Vout satunya yaitu diperoleh dari nilai minus RF per Rin dikali Vin, di mana nilai minus 4 diterapkan pada kali negatif tadi dibagi 13,1 kali Vin. Nah, sehingga RF yang diperoleh itu adalah 4 kilo ohm dan R-nya adalah 13,1 kilo ohm. Kemudian untuk melakukan negasi sinyal 1F untuk kemudian dilakukan proses penjumlahan dilakukan dengan cara mengeset RF sama dengan Rin yaitu 10 k ohm, di mana pada summing op amp digunakan persamaan berikut untuk menjumlahkan MX dengan J-nya, yaitu V out sama dengan minus RF per Rin dikali F1 plus F2, yaitu minus 10K dibagi 10 k ohm dikali V out 1 yang tadi ditambah minus 1 hingga kita mendapatkan pembacaan dari mapping 0 hingga 13,1 volt menjadi 1 sampai 5 volt. Nah, di mana ini bisa dilihat pada pengkondisian sinyal tadi digunakan 13,1 kilo ohm dan 4 kilo ohm. Kemudian ini tadi digunakan 10 k ohm dan ini 10 k ohm.
Dan pada summing amplifier hanya diperlukan 10 ohm saja, karena hanya untuk digunakan untuk menjumlahkan. Kemudian kita beranjak ke nomor 3. Sesuai soal kita diperlukan untuk mencari temperatur pada ruang pembakaran dan menjelaskan apabila sistem tersebut ingin dibuat menjadi sistem otomatis, kita harus mendesain blok diagram dan cara kerjanya, di mana diketahui tipe alat ukurnya itu termokopel tipe J dan pembacaan DVM pada ruang pembakaran V1 itu 10,933 mV dengan temperatur ruangan TJ yaitu 35 derajat Celcius. Yang dicari adalah temperatur ruang pembakarannya, berapa derajat Celcius. Nah, pembacaan ini dapat dilakukan, perhitungannya dapat dilakukan menggunakan tabel referensi termokapel tipe J, yang apabila kita merujuk pada tabel berikut, kita memperoleh V2 pada TJ 35 derajat Celcius yaitu 1,797 mV. Kemudian mencari nilai tegangan total untuk ruang pembakaran dan ruangan dari hasil jumlahan V1 dan V2-nya, yaitu 10, sesuai persamaan perhitungan berikut, di mana 10,993 mV ditambahkan 197 mV adalah 12,73 mV. Nah, nilai ini akan dikonversi kembali sesuai tabel referensi tadi. Termokapel tipe J, di mana diperlukan berada di antara 235 derajat Celcius hingga 236 derajat Celcius. Nah, untuk mencari nilai-nilai presisinya, oh ya, untuk informasi pada 235 derajat Celcius itu pembacaan eksaknya adalah 12,722 mV. Kemudian pada 236 derajat Celcius pembacaan adalah 12,778 mV. Nah, untuk memperoleh nilai akurasinya, kita digunakan perhitungan sebagai berikut. Ya, persamaan berikut, di mana hasilnya adalah 235,14 derajat Celcius. Berdasarkan kalkulasi ini diperoleh bahwa temperatur ruang pembakaran TJ1 sebesar 235,14 derajat Celcius. Kemudian kita beranjak ke diagram produksi sistem otomatisnya. Untuk gambar akan kita lihatkan lebih jelas dari visio. Nah, cara kerjanya adalah termokapel tipe J ini akan mengukur suhu pada dua objek pembacaan yang berbeda, di mana salah satunya akan menjadi referensi untuk pembacaan yang lainnya. Nah, dari pembacaan ini akan dibaca oleh sirkuit atau processing unit dari pembacaan termokapel tipe J ini, diambil nilai voltase pembacaannya yang tadi milivolt sekian berikut. Nah, kemudian hasil pembacaan voltase ini akan dijumlahkan dari pembacaan T1 dan T2. Kemudian kita akan mengacu pada reference atau pada processing unit ini akan mengambil nilai pada reference sesuai tabel konversinya. Setelah itu, apabila ada kasus seperti tadi, nilainya berada di antara dua suhu, yaitu kita lakukan perhitungan presisi, di mana perhitungannya sesuai dengan persamaan yang setelah saya jelaskan sebelumnya. Nah, habis itu, setelah itu nilai dari hasil ukur dapat dilihat. Sekian penjelasan dari saya untuk ujian akhir semester kali ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.